Makna daripada kalam Al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Niat adalah ibarat dari sifat yang di tengah-tengah, yaitu kehendak dan bangkitnya diri dengan hukum keinginan dan kecenderungan kepada apa yang cocok dengan maksud. Ada kalanya di waktu sekarang dan ada kalanya di waktu mendatang. Maka penggerak pertama adalah maksud tujuan yang dicari, dan ia adalah pendorong. Maksud yang mendorong adalah tujuan yang diniatkan, dan bangkit adalah kasat dan niat, dan terbangkitnya kemampuan untuk melayani kehendak dengan menggerakkan anggota-anggota badan adalah amal. Jadi pahaman daripada apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tadi, beliau mengatakan bahwa niat itu andaknya di tengah-tengah. Niat sifat yang pertengahan antara dua sesuatu. Yang pertama adalah kehendak, maksud yang dicari. Dari kehendak atau maksud yang dicari itu lalu bangkit hati untuk memutuskan, mewujudkan apa yang dikehendaki tadi. Dari bangkitnya hati itu disebut niat atau kasat. Bangkitlah anggota tubuh untuk bergerak sebagai melayani dari apa yang diniatkan dan dikehendaki tadi. Nah, jadi niat itu andaknya adalah, niat itu ibarat dari sifat yang di tengah-tengah. Contohnya kita mulai rumah hendak sembahyang. Nah, mulai rumah hendak sembahyang itu ngarannya adalah iradah. Beluman lagi niat. Nah, mulai rumah hendak sembahyang. Kemudian kehendak sembahyang ini apabila kuat akan bangkit hati. Bangkitnya hati untuk mewujudkan, mengadakan apa yang dikehendaki tadi. Nah, bangkitnya hati itu disebut niat. Bila mana hati ini bangkit untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki tadi, maka bangkitlah anggota tubuh, gerak badan kita melayani apa yang diniatkan, apa yang bangkitnya hati tadi. Nah, jadi niat di antara dua. Sebelumnya ada iradah kehendak, dan sesudahnya ada amal perbuatan. Pendorong niat adalah kehendak. Buah daripada niat adalah amal perbuatan. Nah, jadi niat itu sifat yang di tengah-tengah artinya. Maka penggerak pertama adalah maksud tujuan yang dicari, dan ia adalah pendorong. Maksud yang mendorong adalah tujuan yang diniatkan, dan bangkit adalah kasat dan niat. Dan terbangkitlah kemampuan untuk melayani kehendak dengan menggerakkan anggota-anggota badan adalah amal ngarannya. Hanya saja terbangkitnya kemampuan bagi amal itu kadang-kadang dengan satu pendorong. Hanya saja terbangkitnya kemampuan bagi amal, bagi bergeraknya anggota, bagi berjalannya batis, bergeraknya tangan,
itu kadang-kadang dengan satu pendorong. Cukup satu niat bergerak anggota tubuh. Nah kadang-kadang ada cukup sebuting aja niat, anggota tubuh sudah bergerak. Dan kadang-kadang dengan dua pendorong yang berkumpul pada satu perbuatan. Kadang-kadang sebuting niat tuh belum kawa menggerakkan anggota. Datang pulang sebuting niat tambahan, bergabung dua niat, hanya kawa bergerak anggota tubuh kita. Dan apabila adalah dengan dua pendorong, maka kadang-kadang setiap satu pendorong, di mana jikalau sendirian niscaya ia lama membangkitkan kemampuan. Amun ada yang sebuting pendorong cuma lambat, amun niat sebuting aja lambat bergerak awak. Tapi kalau dua niat lekas bergerak. Nah ada juga jam itu. Dan kadang-kadang setiap satu pendorong kurang daripadanya kecuali dengan berkumpul. Yang ketiga, kalau sebuting aja pendorong ini kada bergerak sama sekali, kada kawa. Dua hanya kawa bergerak. Nah jadi tiga sudah nih. Pertama, anggota tubuh kita ini bisa bergerak, bisa beribadat hanya dengan satu niat. Ada yang kedua, anggota tubuh kita ini lambat bergerak kalau hanya sebuting niat. Bila niatnya dua, hanya segera. Ada yang ketiga, kalau sebuting aja kada kau bergerak, bila kada bergabung dua niat. Nah, yang ketiga. Dan kadang-kadang salah satunya itu cukup jikalau tidak ada yang lain, tetapi yang lain itu bangkit sebagai penguat dan penolong baginya. Ada juga orang yang mampu bergerak dengan satu niat. Cuma kalau ditambah niat nang sebuting, dia jadi bersemangat, dia jadi bergairah untuk bergerak. Nah, maka pembagian ini keluar 4 bagian. Maka hendaklah kami sebutkan bagi masing-masing contoh dan namanya. Ada orang beribadat, ada orang yang bertakwa kepada Allah karena semata-mata dia takut api neraka. Nah jadi takut terhadap api neraka itu sudah bisa menggerakkan inya untuk beribadah. Ada orang yang takut dengan api neraka sudah mampu untuk menghalangi inya berbuat yang diharamkan Allah. Ada. Nah kemudian ada lagi orang yang beribadat itu mesti dua niatnya. Satu, dia takut dengan neraka. Yang kedua, dia mengharapkan surga. Bergabung dua itu, hanyar inya tergerak untuk beribadah. Takut lawan neraka dan mengharapkan surga Allah, hanyar kau bangun untuk beribadah. Nah, jadi macam-macam yang menggerakkan manusia, yang bermacam-macam niat, bermacam-macam kasat yang bisa menggerakkan tubuh manusia untuk berbuat satu perbuatan. Yang pertama, bahwa pendorong yang satu itu sendirian dan terlepas dari yang lain. Cukup satu pendorong, cukup satu niat untuk menggerakkan orang tersebut berbuat sesuatu. Contohnya, sebagaimana manusia apabila diserang oleh binatang buas, maka manakala ia melihatnya, maka ia bangun dari tempatnya
tidak ada yang menggelisahkannya selain lari dari binatang buas. Maka bahwasanya ia melihat binatang buas dan mengetahui bahwa binatang buas itu membahayakan, lalu terbangkitlah dirinya kepada lari dan berkeinginan pada lari tersebut. Maka kemampuan terbangkit dengan berbuat menurut kebangkitan tersebut, maka dikatakan niatnya adalah lari dari binatang buas, tidak ada niat baginya dalam bangun untuk lainnya. Duduk kita sorangan, duduk, muncul harimau, datang kejutan harimau, otomatis kita buka, dan buka kita ini sebutin tujuannya lari dari binatang buas. Adalah buka itu lain tujuannya, mikirkan selajur bulik ke rumah kadada, mikirkan hendak mengambil apa kadada, mikirkan selajur apa kadada, begitu melihat binatang buas cap lari. Nah, ini ngarannya kita bergerak, kita meluncat semata-mata didorong oleh satu ketakutan kepada binatang buas. Nah, ini niat ini dinamakan khalisah, murni ngarannya. Ini murni ini meluncat semata-mata karena takut binatang buas. Ada tujuan lain. Dan amal dengan tuntutan khalisah, ikhlas tersebut dinamakan ikhlas dengan disandarkan dengan maksud yang mendorong. Maksudnya ia murni dari persekutuan dan pencampuran yang lain. Nah, itu ngaran ikhlas. Kita beribadah semata-mata untuk mencari keridaan Allah, sedikit pun kada ada yang lainnya. Kada ada pandang neraka, kada ada pandang surga, kada ada pandang manusia, kada ada pandang apa-apa. Kita bisa bergerak bangun ini untuk sembahyang 2 rakaat semata-mata untuk mencari keridaan Allah, yang lain tidak ada sama sekali. Macam kita lari dari binatang buas semata-mata karena takut binatang buas. Nah, itu ngarannya ikhlas. Itu ngaran murni karena Allah. Yang kedua, dua pendorong itu berkumpul. Nah, dua buting nang mendorong hanya kau bergerak. Dua pendorong itu berkumpul, masing-masing berdiri sendiri dengan membangkitkan jikalau ia sendirian. Ini dua tak kumpul pendorong. Padahal andai kata sabuting pun ini sudah bergerak. Ada ini dua. Nah, dua pendorong, satu perbuatan. Contohnya dari yang ditangkap oleh panca indera adalah bahwa dua orang laki-laki bantu-membantu pada membawa sesuatu menurut kadar kemampuan, di mana ia cukup dalam membawanya jikalau ia sendirian. Membawa tongkat, membawa kayu panjangnya semeter, paling beratnya ampul aja lah. Ibarat surangan membawa tuh kada jadi masalah. Ada kawan menggani. Nah, jadi lu berdua membawa kayu tadi. Padahal kalau surangan ini kada susah membawa itu. Kalau ada kawan menggani, ya berdua jadinya. Nah, ini yang kedua. Dan contohnya pada maksud kami adalah bahwa ia diminta oleh kerabatnya, kulaknya yang miskin akan suatu hajat. Ada orang miskin, kula kita miskin,
fakir mana keluarga datang kepada kita hendak meminta duit 10.000 rupiah, atau keluarga kita nang miskin ini datang kepada kita hendak menginjam kendaraan kita, minjam pang sepeda motor jarinya. Nah, maka ia menunaikan hajatnya karena kefakirannya dan hubungan kerabatnya. Ayo pakai sepeda motor. Kenapa kita hakun mengunjuk? Satu, karena ini kula. Nang kedua, inya kada isi sepeda motor. Inya miskin. Nah, jadi dorongan itu kula ada, miskinnya ada. Lalu kita injami kendaraan itu. Maka ia menunaikan hajatnya karena kefakirannya dan hubungan kerabatnya. Dan ia tahu bahwasanya jikalau tidak kefakirannya, niscaya ia menunaikan hajatnya dengan sebab semata-mata kerabat. Andai kata nang datang nih orangnya kada miskin tapi kula minjam kendaraan, jadi injami juga. Andai kata ini kada miskin orangnya datang kepada kita minjam kendaraannya, kita injami juga karena ada kaitan kula. Dan bahwasanya jikalau tidak ada hubungan kerabatnya, niscaya ia juga menunaikan hajatnya dengan sebab semata-mata kefakirannya. Andai kata datang kepadanya orang miskin fakir, kada bakula kada, cumanya fakir miskin hendak minjam kendaraan, ya kita injami juga. Nah, datang sekaligus mana kula mana miskin, kita injami. Pendurungnya adalah kula dan miskin. Tapi pendurung ini andai kata bersendirian tetap injami juga. Andai kata datang kula nang sugih minjam kendaraan diinjami. Andai kata datang orang miskin nang kada keluarga minjam kendaraan, inya injami juga. Dan diketahui yang demikian itu dari dirinya bahwasanya jikalau datang kepadanya kerabat yang kaya, maka ia gemar pada menunaikan hajatnya. Dan orang fakir yang bukan kerabatnya, maka ia gemar pula pada menunaikan hajatnya. Andai kata datang kula nang kaya minjam, ya diinjami juga. Andai kata datang kada kula cuma miskin minjam, ya diinjami juga. Nah, contohnya lagi, begitu pula orang yang diperintah oleh dokter meninggalkan makanan. Jar dokter ikam isuk puasa, isuk ikam puasa jar dokter. Dan masuk hari Arafah, kebetulan isuk tuh pas hari Arafah. Jar dokter ikam isuk puasa dari jam sekian sampai jam sekian. Kebetulan pas isuk hari Arafah, kan hari Arafah sunat puasa. Lalu ia berpuasa, sedangkan ia tahu bahwasanya jikalau tidak datang hari Arafah, andai kata isuk nekada hari Arafah, niscaya ia meninggalkan makanan. Niscaya inya puasa juga karena menjaga diri pemantang, karena dokter menyuruh. Dan jikalau tidak ada menjaga diri, niscaya ia meninggalkan makanan juga karena hari itu adalah hari Arafah. Orang itu sudah kebiasaan dari Arafah puasa, hari Arafah puasa, hari Arafah puasa. Kebetulan malamnya berubat, jadi dokter ikam isuk puasa. Pas hari Arafah. Lalu ini ada dua nang mendorong, satu suruhan agama puasa hari Arafah, nang kedua suruhan dokter. Tapi inya andai kata kada disuruh dokter, ia puasa juga karena hari Arafah. Dan andai kata kada hari Arafah, inya puasa juga karena disuruh dokter. Dan keduanya telah berkumpul semuanya. Lalu ia maju untuk berbuat,
dan adalah pendurung yang kedua itu teman pendurung yang pertama, kawan aja. Maka hendaklah kami namakan bagian ini murafaqah lil bawais, menemani bagi semua pendurung ngarannya. Orang naik haji sambil berjualan, sambil membawa barang. Jadi inya ke Makkah ini tujuannya naik haji sekaligus membawa jualan. Andai kata kada musim haji, ini tetap tulak karena berjualan, mengantar barang ke Makkah. Berhubung musim haji, inya naik haji. Andai kata kada ada barang pun, inya naik haji juga karena itu musim haji. Nah ini masalahnya yang kedua macam itu. Nah kayak apa kayaknya hukumnya itu berpahala atau kada? Nah, jadi masalahnya itu. Maka hendaklah kami namakan bagian ini murafaqatun lil bawais ngarannya, menemani bagi semua pendurung. Kalau yang pertama tadi itu sudah jelas, itu ikhlas murni ngarannya. Ini semata-mata beribadah karena Allah, titik, karena yang lain. Seperti ini lari dari binatang buas, semata-mata menghindari binatang buas. Itu sudah jelas ikhlas ngarannya. Nah yang kedua ini itu ada masalah kayaknya. Yang ketiga, bahwa masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing niat ini kadakawa menggerakkan anggota tubuh kita. Jikalau ia sendirian, kayu saling genalan, mensorangan jelas itu kadakawa mangangkan. Berdua tak angkat. Nah, ini beribadah. Kalau semata-mata karena Allah aja, maka ada tagarak sudah. Tapi ada karena yang lain, tagarak. Bahwa masing-masing tidak dapat berdiri sendiri jikalau ia sendirian, tetapi berkumpulnya menjadi kuat untuk membangkitkan kemampuan. Jakanya ke orang aruh aja inya kada takalanggar isa itu. Kada takalanggar, jaka orang aruh aja tujuannya. Nah, kada takalanggar. Jakanya kada ada orang aruh, kada kalanggar juga. Tapi berhubung orang aruh ada, pas waktunya sembahyang isya, lalu jadi kalanggar itu dengan dua durungan, dengan dua pendurung. Amunnya naik haji semata-mata aja, kada naik haji. Amunnya semata-mata berjual barang aja, ini kada ke Makkah. Nah, durungan bahaji hendak, bahujung hendak, bergabung lalu berangkat haji. Nah, berdua pendurungnya. Contohnya dalam hal yang ditangkap oleh panca indera adalah bahwa dua orang yang lemah bantu-membantu pada membawa apa yang tidak dapat sendirian membawanya. Itu contohnya. Contohnya pada maksud kami bahwa ia dituju didatangi oleh keluarganya yang kaya, lalu ia meminta dirham. Datang orang sugih, anak kemanakan atau marina sugih, datang minta duit, maka ia tidak memberinya. Kada diberinya karena sugih. Dan ia dituju didatangi oleh orang lain yang fakir. Datang orang fakir nang kada bakula kada, cuma miskin oleh datang hendak minta duit, kada diberi juga, karena kada bakula bang ini, jadi kada diberi. Ada nang tadi bakula cuma kada miskin, kada diberi juga, maka ia tidak memberinya. Kemudian ia didatangi oleh keluarganya yang fakir, lalu ia memberinya. Nah, ini dua durungan, satu keluarga, satu fakir.
berhimpun, maka terbangkitnya memberi itu dengan berkumpul dua pendorong, yaitu keluarga dan kefakirannya. Begitu pula seseorang laki-laki yang bersedekah di hadapan manusia. Seseorang laki-laki yang bersedekah di hadapan manusia untuk tujuan pahala dan tujuan pujian. Ini bersedekah dua niatnya. Satu untuk pahala, dua untuk mendapat pujian manusia. Dan adalah ia jikalau sendirian, niscaya tidak membangkitkan akan dia oleh semata-mata tujuan pahala atas memberi. Jakanya kadada orang walaupun berpahala ini kada memberi. Jakanya kadada orang melihat tuh walaupun pahalanya ganal ini kada memberi. Kada memberi. Dan jika seandainya orang yang minta itu orang fasik yang tidak ada pahala dalam bersedekah kepadanya, niscaya tidak membangkitkan akan dia oleh semata-mata ria atas memberi. Nah, walaupun di tengah orang banyak, tapi nang minta nih orang fasik, nang kada jadi pahala memberi, ini kada memberi juga. Kada memberi juga. Ada orang nang saleh miskin datang minta, tapi orang kadang melihatnya ini kada memberi, padahal pahalanya ganal tuh, tapi orang kada melihatnya ini kada memberi. Nah, di tengah orang banyak pulang datang orang miskin tapi orangnya fasik, lah diberi kada berpahala, ini kada memberi juga, takutan ada berpahala aja memberi ini sia-sia. Dan jikalau kedua tujuan itu berkumpul, niscaya keduanya itu menimbulkan dengan berkumpulnya akan penggerak hati. Nah, amun di tengah orang banyak, nang minta-mintanya orangnya saleh, nyembari. Kenapa? Karena pahala ada di untingnya, pujian orang ada di untingnya. Nah, dan hendaklah kami namakan jenis ini musyarakah ngarannya. Niat yang disebut dengan musyarakah. Nah, berpahalakah nangka itu kadakah? Itu kayaknya dijelaskan oleh Imam Ghazali. Yang keempat, bahwa salah satu dari kedua pendorong itu berdiri sendiri. Jikalau ia sendirian dengan dirinya, dan yang kedua tidak dapat berdiri sendiri. Ini dua nang mendorong. Nang mendorong ini dua. Cuma di antara dua nang mendorong ini satu nang kuat. Nang sabuting pendorongnya kada kuat. Bahwa salah satu dari kedua pendorong itu berdiri sendiri jikalau ia sendirian dengan dirinya, dan yang kedua tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tatkala ditambahkan kepadanya maka ia tidak terlepas dari memberi bekas dengan memberi bantuan dan kemudahan. Orang ini beribadah semata-mata mencari keridhaan Allah. Itu sudah cukup baginya untuk bisa menggerakkan tubuhnya sembahyang. Sudah cukup. Niatnya semata-mata karena Allah, itu sudah cukup menggerakkan, sudah mampu menggerakkan awaknya untuk sembahyang. Datang pendorong nang sebuting, umpamanya ria, pujian orang. Nah, pujian orang ini lemah. Andai kata dipuji orang tetap punya sembahyang, andai kata kada dipuji orang tetap punya sembahyang.
Nah, cuma pujian ini datang hanya sebagai menambah gairah, nah, menambah semangat beribadah. Misalnya menyakinya mengaji saurangan, tetapnya mengaji. Cuma bisa berencap membaca Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ada orang datang, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, bergairah. Amun kada ada orangnya mengaji juga, cuma ada orang sebagai penggairah. Nah, apakah ini ikhlas atau kada? Maka ia tidak terlepas dari memberi bekas dengan memberi bantuan dan kemudahan. Artinya kalau inya kada ada orang, tetapnya bersedekah. Nah, 10.000. Orang ada 15.000. Nah, bergairah 15.000. Padahal kalau tidak orang tetapnya bersedekah cuma 10.000 aja. Contohnya pada seseorang, pada sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, bahwa orang yang lemah membantu orang yang kuat untuk membawa sesuatu. Dan jikalau orang yang kuat itu sendirian, niscaya ia dapat berdiri sendiri. Dan jikalau orang yang lemah itu sendirian, niscaya ia tidak dapat berdiri sendiri. Sesungguhnya demikian itu secara keseluruhan memudahkan amal dan memberi bekas dalam meringankannya. Artinya kada memberi bekas dalam menggerakkan, cuma memberi bekas dalam meringankan. Contohnya pada maksud kami adalah bahwa seseorang ada mempunyai wirid sembahyang dan kebiasaan dalam sedekah, lalu bertepatan pada waktu itu datang rombongan orang, maka perbuatan itu lebih ringan atasnya disebabkan mereka menyaksikan. Dan ia tahu dari dirinya bahwa jikalau ia sendirian lagi sunyi dari orang lain, niscaya ia tidak lemah dari amalnya. Dan ia tahu bahwasanya amalnya jikalau bukan taat, niscaya tidaklah semata-mata riya mendorong atas beramal itu. Maka itu adalah campuran yang mendatang kepada niat, dan hendaklah kami namakan jenis ini muawanah ngarannya. Jadi 4 macam tadi. Nah, jadi kita beramal, beribadah selama ini kada lepas daripada 4 itu. Ada nang kita beribadah itu semata-mata murni didorong oleh karena Allah semata-mata, walaupun kada ada apa-apanya, kada ada tujuan lain, semata-mata karena Allah, titik. Nah, itu ngarannya ikhlas. Nah, kemudian yang kedua, orang yang beramal menunggu 2 pendorong. Inya beramal karena Allah dan karena selain Allah. Kalau karena Allah aja kada tagarak, kalau karena selain Allah aja kada tagarak juga. Bergabung 2, karena Allah dan kada karena Allah, jadi beramal. Nah, itu nang kedua. Ya kadang-kadang kita mau juga nang macam itu. Nang ketiga, masing-masing tidak dapat berdiri sendiri jikalau ia sendirian, tetapi berkumpulnya menjadi kuat untuk membangkitkan kemampuan. Nang keempat,
bahwa yang riya itu, yang bukan karena Allah itu hanya sebagai meringankan atau menggairahkan yang karena Allah. Pendorong yang kedua, ada kalanya ia menemani atau sekutu atau penolong. Pendorong yang kedua, ada kalanya ia menemani atau sekutu atau penolong, dan akan kami sebutkan hukumnya pada babul ikhlas, bab ikhlas. Dan tujuan sekarang adalah menjelaskan bagian-bagian niat. Sesungguhnya amal itu mengikuti pendorong atasnya, maka hukum dapat diperoleh daripadanya. Karena itu dikatakan sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat. Amal perbuatan itu innamal a'mal bin niat. Karena ia adalah, amal itu adalah pengikut yang tidak ada hukum pada dirinya. Sesungguhnya hukum itu bagi yang diikuti. Nah, amal itu pengikut, niat nang diikuti. Kalau niatnya baik, otomatis amalnya menjadi baik. Kalau niatnya kada baik, amalnya walaupun kelihatan baik tetap jadi kada baik. Karena pengikut itu kada dihukumkan apa-apa. Nang dihukumkan itu adalah yang diikut. Nang dijadikan hukum adalah yang diikut. Yang diikut adalah niat. Amal perbuatan itu pengikut atau yang mengikut kepada niat. Nah, penjelasan tentang rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Nah, itu ada rahasia-rahasia yang akan beliau jelaskan. Nah, hingga situ. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة.